Minggir dulu on cloud, ini cara bikin sepatu cushion yang bener. Halo guys, Dimas di sini dan kali ini gue mau bahas cushion lagi. Ini berangkat dari keresahan kalian teman-teman ya, yang nanya sepatu empuk atau sepatu buat orang gemuk dan sepatu buat berdiri lama. Catat, karena ini adalah sepatu yang bisa mengakomodir 3 kebutuhan kalian itu semua. Yuk kita get back dulu. Kalau kalian belum nonton tentang sejarah Nimbus, kalian bisa nonton dulu video pendeknya di sini ya. Jadi intinya, Nimbus itu adalah ketika Asics bikin sepatu cushion. Dan fun fact-nya, sepatu cushion Asics itu termasuk yang make sense kalau menurut kita harga di market. Kenapa? Dia nggak murah, memang 2,an. 2,4, 2,5, sampai 2,7 gitu sekarang. Tapi ini angka yang masuk akal sebenarnya karena banyak kompetitornya yang lain itu jualan nggak masuk akal, bahkan 3 juta lebih. Let's say adalah On Cloud Monster misalnya, yang On Cloud Monster 2-nya aja udah dijual 3 jutaan lebih. Untuk apa? Dari hasil pengetesan kita, On Cloud Monster itu masih masuk kategori sepatu cushion, sama kayak sepatu ini, tapi dengan benefit yang tidak semaksimal sepatu ini. Nah, bahkan ada legenda lain ya, Ross Anfield, seorang YouTuber yang potong-potong boots di Amerika sampai rela keluar dari jalurnya demi nyobain sepatu ini, dibahas sama dia, dan ternyata menurut penemuannya, Nimbus itu juga cocok dipakai untuk berdiri lama. Apakah gue mengaminkan? Nanti gue akan bahas lagi juga. Jadi sebenarnya banyak hal yang menarik dari sepatu ini, tapi nggak tahu kenapa banyak di antara kalian yang suka miss sama sepatu ini. Jadi please simak dulu video ini karena gue akan breakdown lebih dalam lagi tentang Nimbus 27 ini. Jadi langsung aja kali ya kita gas bedah sepatunya. Jalannya batu-batu kerikil gitu. Dan ini dia Asics Gel Nimbus 27. Langsung aja to the point, kalau kita ngomongin Asics biasanya materialnya top notch. Kalian ingat lah ya, beberapa kali kita bahas Asics, mantap sekali. Bahkan juara rating kita itu juga dari Asics, Kayano 31. Nah, gimana saudaranya ini yang bukan sepatu stability bisa bertahan dari siksaan kita? Kayak kalian udah bisa lihat, ini sepatunya sudah sangat tersiksa sekali sepertinya ya. Oke, langsung aja kita bahas material sepatu yang konon katanya cuma menghabiskan 10,6 kg CO2 emission per pairnya kayak gini ya. Katanya sih itu kecil banget, tapi kita nggak tahu cara mengetes dengan baik dan benarnya. Ya kita mungkin cuma bisa percaya aja lah ya. Untuk materialnya sendiri, meshnya ini kalau kalian udah pernah pegang Kayano atau suka dengan Kayano, ini mungkin berbeda ya karakternya. Mungkin bukan yang cocok banget juga buat kalian, karena buat gue sendiri pun gue lebih cocok sama material Kayano, dimana ini sebenarnya lebih premium, jujur. Looks-nya lebih bagus juga, apalagi dikombinasi dengan colorway yang agak sedikit lebih kalem gitu, yang keluar sekarang-sekarang daripada Kayano. Nah, tapi durabilitasnya ketika kita Dremel ini tidak terlalu bagus. Ternyata dia jebol juga bagian lapisan luarnya ya setelah kita Dremel selama 10 detik. Ya ini kalau ranking kita itu masih ranking 3 lah dari 5. Kalau 5 itu yang kuat banget kayak Kayano, nah ini ada di 3. Jadi memang lebih lemah, tapi jangan salah, untuk kekuatan tarikannya dia masih bisa menahan dengan sangat baik, yaitu 4,3 kg force atau masih dapat ranking 4 lah dari kita. Oke, nggak buruk. Begitupun dengan liningnya, ini masih sama dengan yang dipakai sama Kayano 31, jadi hasilnya juga kalian sudah bisa tebak lah. Ketahanan itu baik sekali ya, ini masih bagus-bagus aja.
Jadi kalau kalian lihat ya memang tercabik, tapi dia tidak sampai habis gitu. Salur-salurnya itu masih ada, jadi kayak kelupas-kelupas dikit aja gitu loh. Oh ya, uppernya ini jenis gasseted tong, dimana ini konsisten ya, nggak tahu kenapa Asics tuh seneng banget pakai gasseted tong. Ya apa-apa, bagus juga sih. Gasseted tongnya juga lumayan kuat, bagus, nggak kelemer-lemer kesana kemari. Overall untuk uppernya kita berikan rating 8 dari 10. Memang yang agak berkurang itu adalah di bagian upper luarnya ya. Kekurangannya di situ aja sih, tapi overall yang lainnya nggak masalah. Nah, kita bahas sedikit lagi nih midsole-nya. Midsole ini menggunakan bahan FF Blast Plus Eco, yang dimana kalian kalau familiar sama Asics pasti tahu nih, karakteristiknya itu bukan yang bunci. Nah, dia ini kalau menurut temuan kita nih, kita tes, dia lebih ke tipe redam ya. Nanti efeknya kayak gimana kita bahas di kenyamanan dan performance. Setidak-tidaknya kalau kita bahas nih ketebalan si material FF Blast Plus Eco ini tebel banget di ketinggian solnya aja ya, di belakang nih titik tertingginya itu mencapai 41 mm. Gokil, tebal banget coy. Dan durometernya itu kita dapat angka sebenarnya agak inkonsisten kalau boleh jujur, dimana angka luar itu 20 dan angka di dalam itu 10. Nah kalau kita benchmarking sama beberapa tester lain, rata-rata memang dapetnya 20 juga kayak begitu. Jadi memang empuk ya firm, cuman kita harus akuin feel dalam sama feel luar itu memang ya bener juga kalau si angka alat tester itu bilang 10, karena jauh lebih empuk lagi di dalam gitu ya, di bagian dalam sininya ketimbang bagian luarnya. Ada perbedaan karakteristik guys. Nah kalau ngomong soal empuk-empukan, kita biasa ngelihat nih Asics melakukan hal kayak gini nih. Alas TA-nya dikasih busa, jadi udah empuk. Ketemu dengan insole ortholite yang empuk banget juga. By the way, ortholite-nya ini durometer itu 26 HA, firm dan tebal si insole-nya. Kemudian midsole-nya ini yang tebal banget. Jadi bener-bener empuk, semuanya empuk. Ya namanya juga Nimbus ya, memang itulah karakteristik khasnya dari si Nimbus ini. Tapi ada satu lagi nih yang beda, yaitu gelnya. Gelnya ini sumpah empuk parah. Bahkan alat kita menunjukkan angka 5 HA ya untuk durometernya. Makin mendekati 0 kan makin empuk banget ya. Nah ini juga ukurannya lebih besar daripada yang kita temukan misalnya di Kayano 14, Kayano 31 kemarin. Lumayan panjang loh, hampir ke bagian tengah kaki. Ini nanti ada faktornya seperti apa, gue akan jelaskan sedikit tentang fungsi gel ini ya, dari pengalaman dan penemuan kita. Kita mau lanjut dulu ke outsole-nya, karena gue agak deg-degan nih. Biasanya Asics itu kuat materialnya, tapi kok gue agak curiga gitu sama material outsole-nya ini, karena beda aja gitu, bukan yang durable. Nah makanya kita dapat angka durometer juga udah mencurigakan nih, 35,5 HA. Wah ini ada apa nih, jangan-jangan memang nggak tahan. Ternyata memang kalau kita tes Dremel selama 30 detik hasilnya adalah berkurang 2,6 mm, dan ini untuk standar kita ya tidak bisa dibilang bagus sih, biasa-biasa aja, malah agak low. Makanya kita berikan ranking 5 dari 10. Not so good sih untuk dari segi ketahanan material, tapi ada trade-off-nya pasti. Adanya di mana? Di grip, nanti gue akan bahas. Jadi untuk keseluruhan material kita berikan rating 6,5 dari 10, terutama untuk ketahanannya ya. Nah kita masuk ke bagian yang lain dulu. Nah yang biasa adalah konstruksi, dimana Asics ini nyebelin deh lo puasa-puasa ya. Aduh, potongnya susah banget sumpah. Padahal ini sepatu cushion, dimana kalau kita ngomongin sepatu cushion biasanya nggak susah dipotong-potongnya, kayak gampang aja gitu. Ini sepatu cushion tersusah yang pernah gue potong, woi. Edan banget. Dan bukan cuma itu aja, kita bawa ke lab untuk mengetes kekuatan lemnya. Oh sebelum dibawa ke lab kita bongkar dulu dong di workshop. Red susah banget ngebuka. Yang bener-bener berhasil dibuka dengan spot itu cuma bagian depan ini doang. Begitu masuk ke midsole itu susah banget. Akhirnya dengan seada-adanya sebisa-bisa kita dibuka, kita bawa ke lab di tes tarik ya, tes bonding. Ternyata kita dapat angka ya 40-an. Itu pun juga sebenarnya bukan angka bonding, tapi angka materialnya yang kalah. Jadi levelnya itu yang kenanya kan sebenarnya materialnya ya, dan materialnya Nimbus ini memang lebih lembut daripada yang dipakai sama Kayano 31. Alhasil kita harus kembali mengecek and recheck, ya ternyata kalau menurut tim kita ya ini masih di level yang sama kok dengan Kayano 31 untuk bonding-bondingnya. Yeay! Nah mari kita menggali lebih dalam. Kalau buat Asics itu biasanya jahitan-jahitan rapi, oke cek. Lem bleber sangat tidak ada, oke cek. Kekuatan lem tadi udah kita bahas. Trouble stitch juga sangat rapi, apalagi semuanya rapi sekali, nggak ada yang ini. Oh ya paling experience gue bongkar ya, jadi di ujung-ujung ini adalah titik-titik yang paling susah untuk dipotong, bahkan dipotong loh ya pakai cutter. Kita yang bisa motong sampai sol kulit ini nggak, ini kuat sekali guys.
Nah, bahkan belakangnya juga termasuk si solnya sendiri itu termasuk yang sangat liat dan sangat sulit dipotong sekali. Makanya kita berikan rating 9,5 dari 10. Gimana dengan kenyamanannya guys? Pertama, berat dulu ya, karena gue harus kasih tahu ini sepatunya tuh berat banget. Kurang lebih beratnya itu 358,1 gram untuk size 47. Tapi yang menarik, lebar toolboxnya untuk size reguler guys, itu ternyata 106 mm untuk di size 47. Lebar. Wah, gue seneng banget. Bahkan kalau kalian mau tahu selebar apa, kaki gue itu lebarnya 120 mm, yang biasanya harus ambil yang versi wide. Ini nggak, cukup naik satu size aja sudah bisa terakomodir dengan baik. Si uppernya ini main banget, jadi fittingnya itu enak. Apalagi kalau kalian harus gerak-gerak nih banyak, wah ini untuk jempol atau kaki gitu ya, gerak-gerak di sini sangat bisa sekali. Roomy banget lah tuh boxnya. Kemudian untuk instepnya juga terbilang tinggi ya, 73,4. Jadi wahai kaum-kaum kaki yang gemuk, tenang, ini adalah sepatu buat kalian guys. Dan heel dropnya itu konsisten rendah. Jadi dari yang gue tahu dan pahami, Nimbus itu selalu ngambil heel drop rendah sekitar 0,8. Aduh, good banget. Dimana kalau sepatu cushion itu biasanya heel dropnya jadi tinggi-tinggi. Nggak jelas, nggak tahu kenapa. Dan di sini dikit di bawah 1, bahkan makin mendekati 0 gitu. Jadi feel-nya kan rata gitu, enak jadinya. Dan satu hal yang agak unik menurut gue adalah biasanya Asics regular size 47 itu panjangnya 30 cm. Ternyata jadinya 31 cm. Oh, jadi memang fittingnya agak large ya. Jadi kalian sebisa mungkin cobain dulu. Dan ini sepatu ini kemudian akhirnya gue lihat sebagai sepatu yang potensial buat orang gemuk guys. Kenapa? Ya tadi fitting-fittingnya itu memang disesuaikan lebih wide, lebih lebar, lebih akomodatif buat yang kakinya gemuk juga. Sekarang kita menemukan fenomena banyak sekali teman-teman yang overweight itu mulai lari, dan ini bagus men. Ternyata kaum kayak kita itu begitu lari ada resiko cedera di lutut, resiko cedera di beberapa bagian kaki gitu kan ya. Makanya butuh sepatu yang tepat. Belum bisa kalian pakai sepatu running yang biasa-biasa aja, karena ya itu harus diperhatikan impact sama lututnya juga. Kebetulan gue bukan karena hal yang itu juga sih, bukan karena overweightnya juga, gue ada cedera lutut, jatuh ya. Jatuh pas gue ngetes sepatu ini baru sekitar 3 mingguan recovery nih, baru enakan. Dan gue pakai lari. Dan kalian tahu apa? Dengan berbagai macam medan yang gue lewatin, si lututnya itu aman, tentram, sentosa guys. Nah ini jadi highlight penting guys buat kalian yang agak gemuk gitu ya, takut ngebeban lutut kalau latihan. Nah ini sepatu ini harusnya kalian incar duluan. Lupain on cloud guys, karena on cloud itu tidak melakukan hal yang sama. Sekarang mungkin gue mau bahas tentang breathability-nya dulu, karena ini pun ada trade off-nya. Karena dengan material yang seperti ini, dia bukan yang paling durable ya, dan nggak bisa dibilang adem juga. Ini uppernya cenderung panas. Ini diaminin sama salah satu tester yang lain juga, jadi bukan gue doang, ada 2 tester ya. Kita sama-sama mengakui kalau ini sepatunya panas. Tapi kalau kita udah ngebut nih, udah mulai kencang, ada aliran udara masuk, dan ya lumayan nih breathability-nya itu ada lah gitu ya. Kurang lebih kalian butuh sekitar PS5 ke atas kalau mau kerasa lebih adem pakai sepatu ini. Atau kalau kalian naik motor pasti udaranya masuk dengan enak dan adem sekali. Tapi kalau bukan kayak gitu, memang ini uppernya panas karena pori-pori atau rongga-rongga udaranya lebih rapat. Jadi untuk udara keluar masuknya sedikit lebih terbatas. Oke, gue berikan rating 9 dari 10 untuk kenyamanannya, karena ini bener-bener nyaman banget guys. Bahkan bagi kalian yang sudah pernah mencoba on cloud, ini sepatunya cukup mind blowing loh. Improve kenyamanannya padahal harganya turun dari Onboard Monster. Dan gue pengen kasih satu POV, gue mengetes sepatu ini gak sekedar lari doang. Gue bisa bilang kayak gitu karena gue tes juga untuk jalan, gue tes juga untuk berdiri lama, dan ini masih approve nih. Kita lanjut dulu bahas di performance-nya dulu ya. Jadi kita mau fokus bahas sepatu ini sebagai sepatu lari dulu ya. Nah kalau buat bones-nya, kalian bisa lihat dulu lah di layar ya. Tapi gue pengen cerita, ini tuh sepatu yang memang fokusnya lebih ke shock absorption, dan ini kerasa sekali guys. Jadi mau kalian larinya di permukaan yang gak rata, yang keras kayak bagaimanapun, kayaknya semua itu jadi aman, tentram, damai, sentosa, semuanya dilibas. Everything's good. Gak ada masalah sama sekali. Dilibas dengan tenang. Dan ini dilengkapi juga dengan tambahan kestabilan. Bahkan yang ngomong gini sebenarnya bukan gue doang ya. Gue sempat ngecek juga beberapa reviewer lain mengatakan hal yang hampir senada. Kalau sepatu ini tuh relatif stabil. Padahal kelasnya adalah sepatu cushion gitu kan. Gara-gara alas yang lebih lebar ini nih, nah ini membantu kestabilannya. Terus kemudian karakter midsole-nya yang empuk ini nggak kayak bantal, tapi dia itu empuk
dengan firmness tertentu yang cukup buat mensupport kaki kita. Impact positifnya apalagi? Ada dua. Yang pertama, meskipun dia tebal banget, dia nggak mudah bikin kaki kita roll, kecengklek gitu ya, atau ke arah ankle sprain. Nggak gampang loh. Bahkan setelah kita coba tempat-tempat yang nggak rata gitu ya, itu nggak bikin kaki kita kecengklek atau jatuh. Dan kabar baiknya, ini juga lah yang mensupport kaki kita nggak gampang sakit, baik dari pergelangan kaki sampai ke lutut. Salah satu tester kita menemukan bagian ototnya lebih cepet capek karena bobot sepatunya ini berat. Sedikit POV aja, tester kita itu mencoba di speed tinggi, ya pace-nya di pace 5 ke atas gitu ya, 5-4 gitu ya, makanya memang lebih cepet capek. Sedangkan kalau menurut gue nih, konsumen utamanya si Nimbus 27 ini adalah orang-orang yang tidak akan lari cepat. Dan yang kedua adalah orang-orang yang overweight gitu, dan ini justru sangat bagus sekali buat kalian. Terus bedanya apa sama Kayano 31? Nah, kalau Kayano 31 yang udah cedera, butuh support lebih, baru ke sana. Kalau yang ini, kakinya masih aman-aman nih, masih tengah-tengah, masih netral-netral aja. Jadi ini sepatunya netral ya. Cuman sebagai orang dengan overpronation, gue memakai sepatu ini pun masih aman. Oh ya, yang ketinggalan adalah pembahasan rocker. Jadi rocker sepatu ini tuh mungkin nggak terlalu bagus kalau dibandingin sama banyak sepatu-sepatu lari yang lain. Tapi sebagai sepatu lari, ini masih enak sekali rockernya. Mungkin bedanya itu banyak nih sepatu-sepatu lain yang rockernya agresif, langsung bikin kalian pengen kencang. Kalau ini nggak, bukan bikin kencang, tapi bikin langkahnya lebih ringan. Kalian masih lihat deh, derajat ini tekukannya itu bagus dan smooth sekali derajatnya, dan berakhir sekitar di bola-bola kaki. Dan yang paling penting, dia nggak bikin hammer toe juga di sini. Karena apa? Heel dropnya tadi rendah, dan di ini bagian jari itu nggak naik, nggak nukik banget gitu kakinya. Nah, inilah yang kemudian masuk ke POV kita untuk apa sepatu ini harusnya selain lari. Dia harusnya untuk jalan. Iya, sepatu ini tuh berat dan tebel, tapi kalau kalian akan jalan lama nih, hal-hal yang mungkin akan timbul. Telapak kakinya panas, capek ya. Dengan adanya cushion sebanyak ini, mengurangi panas dan capek dari si kaki kita. Terus yang kedua, teknologi gelnya ini juga ngurangin nih panas-panasnya dan pegel-pegelnya di bagian belakang. Jadi udah kombinasi yang mantap banget nih. Apalagi kalau kalian jalan, langkahnya lebih ringan meskipun sepatunya berat gitu loh. Nah, ini cocok banget buat orang-orang yang suka traveling. Cuman gue warning aja, kalau kalian pakai mobil atau nyetir mobil kebanyakan, jangan pakai ini karena soalnya terlalu tebal ya. Yang ketiga adalah orang yang berdiri lama. Karena ini sebenarnya konsistensi hasilnya dengan sepatu jalan tadi, plus ditambah dengan angka heel drop yang begitu rendah, kemudian cushionnya juga ada, dan cushionnya ini nggak kayak bantal, sedikit firm gitu. Itu yang biasanya enak buat berdiri. Yang jadi masalah biasanya untuk berdiri itu ada dua hal lagi. Kita butuh satu support, terus yang kedua butuh yang mencegah rasa sakit atau panas di bagian tumit. Jadi kayak kalian lihat, stability, terus bagian heel cup-nya juga, support heel cup-nya ya, ini firm dan bisa nge-support kaki kalian dengan baik sekali. Pas banget gitu ya posisi kakinya, jadi nggak kesana kemari, nggak kemana-mana, dijaga juga soalnya yang nggak kempes, nggak gimana-gimana, firm aja gitu, enak di situ. Plus untuk mencegah sakit atau panas atau pedes lama di bagian heelnya dikasih gel ini nih. Nah, ini konsisten. Sebenarnya kita udah tes dua Asics yang lain yang ada gelnya di heel, dan selalu semuanya yang ada gelnya di heel itu enak buat berdiri. Pengalaman orang bisa beda-beda, tapi setidak-tidaknya kalau di compare misalnya sama Kayano 14 yang gelnya sedikit ya di bagian belakang, gue udah ngetes Kayano 31 yang ukuran gelnya lebih kecil dari ini adalah si Kayano 31 sepatu terbaik gue untuk berdiri lama. Ditambah lagi nih Nimbus ini gelnya lebih panjang lagi, makanya lebih enak lagi buat berdiri lama. Dengan sedikit drawback. Apa itu drawbacknya? Yaitu butuh break in. Break innya berapa lama? Kalian pakai aja biasalah seharian 2 harian, itu udah break in kok, nggak masalah. Yang bikin gue penasaran tuh sebenarnya Rosanville. Dia bilang untuk nonton konser berdiri lama ini sangat nyaman sekali. Tapi memang ada perbedaan ya dengan tester lain yang mengetes sepatu ini, dimana dia ngetes hari pertama sepatu ini nyampe, langsung dipakai sebagai kameramen gitu ya, berdiri lama nge-shoot sekitar 3 jam 4 jam, gak enak di bagian pelatarnya ya. Tapi itu saat belum break in. Gue pun waktu belum break in memang ada sedikit gangguan di pelatar, tapi setelah sehari 2 hari dipakai itu udah masalahnya gak ada lagi. Oh iya, yang ketinggalan dari pembahasan sepatu lari, ini tuh cocoknya buat kalian yang mendarat di tengah-tengah nih, di bola-bola kaki atau di bagian belakang, karena semua shock absorption maksimalnya adanya di sana. Jadi overallnya good sih kalau menurut gue, bahkan sangat-sangat menjanjikan sepatu ini, dan kita berikan rating performanya sebenarnya 8 dari 10. Terus apa bedanya dengan Kayano? Jadi Kayano itu adalah sepatu stability dengan support maksimal. Akhirnya dia lebih sakit, lebih nggak enak dan lebih keras. Jadi kalau kalian nggak butuh support sebanyak itu dan pengen yang lebih nyaman dari Kayano, Nimbus 27 adalah jawabannya. Kalau kalian nggak cocok dengan Nimbus 27 karena butuh support yang lebih, Kayano 31 lah jawabannya. Bisa dibilang sebenarnya sepatu ini tuh agak tabrakan sama GT 2000, atau menurut pengalaman gue pakai, ini lebih
deket support-supportnya sama GT2000. Lucu ya, kayak sepatu stability gitu ya, dengan tambahan cushion yang lebih maksimal. Dan kalau ditarungin nih, ini kompetitor lainnya adalah Hoka Bondi. Itu karakternya beda juga. Dia adalah sepatu cushion yang lebih responsif. Jadi tinggal kalian senangnya yang mana. Tapi dari 3 sepatu itu, untuk yang overweight banget nih, dan baru mulai lari tanpa ada masalah kaki, gue sangat menyarankan ini Nimbus 27 ini ya. Nah, artinya ini sepatu yang cocok buat siapa? Kalau buat dokter, ini gue bisa kasih rekomen ini sebagai alternatif On-Cloud dan Bondi. Dimana On-Cloud itu nggak ada benefit yang gimana banget selain empuk. Ya, dia empuk relatif stabil, tapi kalau mau cari yang lebih maksimal kenyamanannya, apalagi untuk kalian berdiri lebih lama, gue lebih berani merekomendasikan ini sih daripada On-Cloud Monster. Ini adalah jawaban yang bisa gue kasih untuk sementara. Tapi gue belum bisa compile karena harus teliti lebih banyak lagi sepatu yang cocok, barulah kita bisa rekomendasikan buat kalian. Oke, gue Dimas undur diri. Oh iya, sampai lupa kasih rating ya. Rating sepatu ini totalnya adalah 8,25, jadi angkanya oke ya. Sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya. Oh iya, dan mohon maaf lahir dan batin karena video ini akan tayang di malam takbiran. Semoga amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan teman-teman juga bisa menjalani hari-hari lain sebagai individu yang lebih baik setelah lulus dari Akademi Ramadan selama 30 hari. Gue juga berharap banyak sekali sih habis lebaran ini jadi momentum yang lebih baik ya, bagi kita pribadi, bagi lingkungan kita, dan bagi negara juga, yang mudah-mudahan semua kondisinya semakin baik lagi dan teman-teman juga semakin sehat. Oke, sampai ketemu di bedah sepatu selanjutnya, dan sampai ketemu setelah lebaran. Bye-bye.